Pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi di dalam acara Roni Metafisika, di mana program ini akan membahas mengenai keberuntungan, karir, dan juga hubungan antar manusia. Dan kali ini, saya sudah akan menyiapkan beberapa hal-hal khusus terkait dengan keberuntungan dan juga siklusnya. Mari kita saksikan episode berikut ini. Nah, para pemirsa Sinpo TV, kalau misalnya kita berbicara tentang namanya metafisika, kita tidak lepas berbicara tentang namanya elemen. Yaitu ada elemen tentang elemen api, kemudian ada elemen tanah, kemudian ada elemen logam, kemudian ada elemen air, dan juga ada elemen kayu. Di mana kita tahu, di dalam tahun ini, yang paling kuat adalah elemen-elemen kayu. Oleh karena itu, elemen-elemen yang mendukung dari elemen kayu juga akan mendapatkan namanya penguatan. Apalagi adalah elemen yang mampu mengendalikan dari elemen kayu tersebut. Mari kita lihat beberapa zodiak yang dapat mempunyai penambahan keberuntungan di dalam tahun ini, di dalam tahun elemen kayu. Apa saja zodiaknya? Mari kita lihat berikut ini. Yang pertama adalah yang pastinya adalah dari zodiak dari naga itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara dari sio naga, orang-orang yang bersio naga dengan orang-orang yang ada di dalam tahun ini lahir mempunyai keberuntungan tersendiri karena sudah didukung dengan zodiak dari zodiak naga itu sendiri. Nah, kalau misalnya Anda mempunyai sio naga, tetapi Anda mempunyai elemennya adalah elemen tanah, ya kita harus melihat lagi terlebih dahulu. Sebenarnya di awalnya bahwa dari orang-orang bersio naga mempunyai elemen-elemen tanah. Tetapi karena di dalam tahun ini naganya adalah naga kayu, untuk orang-orang yang mempunyai sio naganya adalah naga tanah, walaupun di dalam sio naga juga, tetapi keberuntungannya sedikit tertahan. Hal ini kita lihat di mana karena elemen kayu itu merusak dari elemen tanah. Nah, karena itu, para pemirsa Sinpo TV, Anda harus memperhatikan bukan hanya Anda mempunyai namanya sio. Anda tahu tentang apa zodiak-zodiak Anda, tetapi apakah elemen dari zodiak Anda? Apabila elemen zodiak Anda terkalahkan oleh elemen yang ada pada tahun ini, maka Anda juga akan terhambat untuk keberuntungannya. Nah, sekali lagi makanya saya sampaikan untuk orang-orang yang mempunyai elemen tanah pada sio naganya akan mempunyai hambatan dan rintangan di dalam tahun ini. Apalagi nanti kita akan belajar ya satu hal mengenai sio naga itu sendiri bertemu dengan tahun naga. Nah, mari kita lihat yang berikutnya lagi ya, yaitu adalah orang-orang yang mempunyai ya sio monyet. Di mana kita tahu orang-orang bersio monyet ini ya adalah pasangan atau aliansi dari orang-orang bersio naga dan sio tikus. Artinya kalau misalnya Anda mempunyai aliansi dengan orang-orang bersio naga, maka tahun ini Anda juga mendapatkan kesempatan. Ya, benar, tidak salah. Anda mendapatkan kesempatan dan kepercayaan di dalam tahun ini. Walaupun ada yang berkata bahwa tahun ini bukanlah tahunnya tahun monyet, tetapi tahun ini Anda mendapatkan kekuatan tambahan dari orang-orang yang bersio naga. Maka saran saya kepada para pemirsa Sinpo, apabila Anda orang yang bersio monyet, maka carilah orang-orang yang mempunyai sio naga untuk menjadi partner Anda. Karena pastinya Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan tambahan. Nah, apalagi kalau kita melihat dari elemen secara alaminya, dari orang-orang bersio monyet mempunyai elemen logam. Di mana kita tahu elemen logam itu mampu untuk mengendalikan elemen kayu, di mana elemen kayu yang sangat kuat di dalam tahun ini. Artinya, kayu itu adalah sumber untuk keberuntungan ataupun kekayaan dari orang-orang yang mempunyai elemen logam. Oleh karena itu orang-orang bersio monyet tahun ini bagaimana? Betul, mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kesempatan. Nah, mari kita lihat juga yang mendapatkan kesempatan di dalam tahun ini selain dari orang yang bersio monyet, yaitu adalah orang-orang yang bersio ayam. Nah, orang-orang bersio ayam ini jauh
lebih banyak dapat kesempatan dibandingkan orang-orang yang bersio monyet. Karena bukan hanya ya di dalam tahun ini mempunyai elemennya, elemen logam yang mampu mengendalikan elemen kayu, tetapi ini adalah ya teman terbaiknya dari orang-orang yang bersio naga. Oleh karena itu pada tahun ini tiba-tiba apapun yang dilakukan oleh orang-orang bersio ayam tersebut akan dilihat. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang bersio ayam, tahun ini Anda mendapatkan kesempatan. Mungkin para pemirsa Sinpo masih mengingat bahwa tahun yang lalu orang-orang yang bersio ayam tersebut mengalami namanya rintangan atau yang sering dibilang juga dengan ciong. Nah, betul sekali. Karena keciongnya atau rintangannya sudah terlewati di tahun lalu, tahun ini terbayarkan. Oleh karena itu, orang-orang yang bersio ayam tahun ini mendapatkan keberuntungan dari hasil kerja kerasnya. Nah, untuk sebagai catatan terlebih dahulu para pemirsa, kalau misalkan Anda mendapatkan namanya suatu rintangan, janganlah berputus asa. Karena segala sesuatu yang Anda lakukan saat ini bisa jadi dibayarkan di tahun depannya. Hal inilah yang terjadi pada orang-orang yang bersio ayam. Mari kita lihat satu sio lagi, ini juga satu sio yang sangat menarik, yaitu adalah sio kerbau. Nah, betul sekali kalau misalnya Anda lihat sio kerbau adalah orang-orang yang sangat bekerja keras. Tetapi orang-orang bersio kerbau ini adalah bukan orang-orang yang mau untuk mengeksplisitkan apa hasil kerja keras mereka. Mereka cenderung untuk berusaha kerja, kerja, dan kerja. Tahun ini, orang-orang yang bersio kerbau, walaupun dia tidak berusaha untuk menonjolkan dirinya, walaupun dia tidak berusaha dilirik sama orang lain, tahun ini dia mendapatkan satu keberuntungan tambahan. Karena tahun ini ternyata ada satu bintang yang menaungi dari orang-orang bersio kerbau. Ini adalah bintang tambahan. Atau kalau kita sebut di dalam metafisika, auxiliary dari starnya itu adalah prosperity star, bintang keberuntungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bersio kerbau, tahun ini Anda dilirik dan Anda mendapatkan keberuntungan-keberuntungan tambahan. Mungkin Anda lakukan hal-hal yang biasa. Mungkin Anda ini lakukan hal-hal yang sudah Anda lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun ini Anda mendapatkan perhatian. Tahun ini hasil kerja keras Anda dilirik sama orang lain. Tahun ini Anda mendapatkan rezeki yang mungkin tidak Anda sangka-sangka. Itulah keberuntungan dari bintang tambahan, yaitu prosperity star atau bintang kemakmuran. Oleh karena itu, bagi para pemirsa Sinpo TV, orang-orang yang mempunyai sio naga, sio monyet, sio ayam, dan juga sio kerbau, tahun ini adalah tahunnya Anda. Pergunakan segala sesuatu yang ada pada diri Anda untuk bisa menjadi jauh lebih baik lagi nanti ke depannya. Pergunakan semua aset dan sumber daya yang ada, karena tahun ini segala sesuatu yang Anda lakukan akan ada hasilnya. Mari kita lihat selanjutnya ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam selanjutnya ada yang disebut dengan namanya Grand Duke atau bintang jenderalnya. Tahun ini kita tahu bahwa tahun 2024 adalah tahun sio naga kayu. Banyak mungkin Anda melihat ya di tempat rumah-rumah sakit bersalin, mereka bilang untuk melahirkan bayi-bayi yang bersio naga, karena bayi-bayi bersio naga dianggap mempunyai keberuntungan yang lebih dibandingkan dari yang lain. Walaupun setiap namanya zodiak pasti mempunyai keberuntungannya masing-masing. Mengapa hal tersebut bisa dianggap oleh orang-orang mempunyai kepribadian, mempunyai suatu keberuntungan yang lebih dibandingkan yang lain? Karena sio naga adalah binatang mistik. Di mana binatang mistik ini adanya diyakini di langit. Oleh karena itu segala jenis yang ada di langit dianggap mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan dengan zodiak-zodiak yang lain yang tidak ada di langit.
Makanya itu orang-orang suka dengan orang-orang yang kelahiran Shio naga tersebut. Mari kita lihat beberapa hal di berikut ini. Dari namanya Shio tersebut, kita bisa melihat tahun elemen setiap tahunnya berbeda. Apabila di dalam 12 tahun lagi kita bertemu dengan namanya Shio naga juga, maka Anda akan ketemu dengan elemen yang berbeda. Oleh karena itu akan ada dua efek yang terjadi di sana. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa apabila kita bershio naga ketemu dengan tahun naga, maka segala sesuatu akan menjadi sangat lancar. Karena efeknya bisa jadi positif, bisa jadi sesuatu yang negatif. Apabila Anda adalah orang-orang yang mempunyai elemen kayu, bertemu dengan Anda yang juga tahun ini adalah elemen kayu. Dan kita harus melihat lagi, apakah elemen diri mereka juga merupakan elemen diri yang membutuhkan elemen kayu. Maka tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan Anda. Sebagai catatan, para pemirsa, jadi yang di dalam namanya metafisika bukan artinya kita harus membuat satu elemen lebih tinggi dibandingkan elemen lain. Kita mengenal dengan namanya keseimbangan di dalam namanya elemen. Setiap tahun dan setiap orang mempunyai keseimbangan yang berbeda, di mana ada beberapa orang yang mempunyai lebih kuat dengan elemen kayu, ada yang lebih kuat elemen tanah, ada yang kuat elemen airnya, ada yang kuat elemen logamnya. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa menyeimbangkannya? Pada tahun ini, kalau misalkan Anda adalah orang-orang yang mempunyai elemen kayu, di mana elemen kayu Anda sangat kuat sekali, maka bukan berarti ini adalah suatu keberuntungan buat Anda. Karena sesuatu elemen yang terlalu banyak akan menimbulkan hambatan tersendiri bagi Anda. Apa efeknya bagi diri Anda untuk orang-orang yang mempunyai elemen kayu yang sangat kuat dan di tahun kayu juga? Maka biasanya akan terjadi yang namanya sakit kepala, pusing, ya, suatu masalah yang bertubi-tubi yang bisa memusingkan diri Anda, yang mungkin Anda tidak terpikirkan. Hal ini bisa terjadi. Bisa jadi hal-hal yang simpel, bisa jadi hal-hal yang detail yang ternyata selama ini Anda hiraukan, tahun ini Anda memikirkan hal itu semua. Oleh karena itu, untuk bagi orang-orang yang mempunyai elemen kayu kuat, hal ini mempunyai tantangan tersendiri bagi Anda. Lalu, bagaimana kaitannya kalau misalkan Anda merupakan elemennya elemen air? Nah, air Anda misalkan Anda cukup ya dibilang airnya kuat. Tahun ini adalah kayunya kayu yang kuat elemennya. Apa yang terjadi? Bagi Anda yang mempunyai elemen diri air dan ternyata Anda membutuhkan elemen kayu, maka tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan juga buat Anda. Bagi beberapa orang praktisi metafisika yang awam, yang waktu lagi awal, ketika mereka berpikir bahwa air akan diserap elemennya oleh elemen kayu, maka akan dijadikan namanya ketidakberuntungan, ternyata hal itu tidaklah sepenuhnya tepat, ya. Jadi ternyata para pemirsa, kita harus melihat secara keseluruhan keseimbangan per orang untuk setiap elemen-elemennya. Bisa jadi Anda adalah elemen air, tetapi yang sangat membutuhkan elemen kayu. Maka tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan buat Anda. Maka saya ingin menyarankan buat Anda bahwa carilah tahu dulu untuk elemen diri Anda. Dan elemen diri ini berbeda bukan dari tahunnya, tetapi kita lihat dari tanggal lahirnya. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa mencari lagi melalui sumber-sumber yang lain. Nanti saya akan jelaskan untuk efek-efeknya terlebih dahulu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan ternyata elemen Anda adalah elemen tanah? Masih ingat ketika saya bilang bahwa kayu merusak tanah. Apa yang terjadi kalau misalnya Anda adalah orang-orang yang mempunyai elemen tanah? Maka tahun ini adalah tahun yang penuh dengan namanya rintangan. Yang Anda usahakan, yang Anda perjuangkan,
selalu mengalami adanya rintangan atau mengalami namanya ada masalah. Apakah hal ini akan menjatuhkan mental Anda? Apakah hal ini akan membuat Anda tidak beruntung di dalam tahun ini? Nah, kita akan melihat satu lagi di dalam namanya metafisika. Yang pertama, apabila orang tidak beruntung, bukan berarti keberuntungannya tidak ada. Tetapi yang harus dia upayakan lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mempunyai keberuntungan tersebut. Oleh karena itu jangan khawatir apabila saat ini Anda mempunyai elemen tanah dan Anda mengalami banyak halangan dan rintangan, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda usahakan dan upayakan lebih dibandingkan orang lain. Karena tahun ini pun Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan. Lalu pasti ada yang bertanya para pemirsa, bagaimana caranya di dalam 1 tahun dan tahun ini adalah tahun ketidakberuntungan saya? Apakah saya masih bisa mendapatkan suatu keberuntungan? Jawabannya bisa. Di dalam ilmu Chinese kita mengenal dengan namanya konsep yin dan yang. Ya, Anda mungkin sudah pernah melihat konsep bulatan di mana ada bulatan putih dan bulatan hitam. Di setiap bulatan yang hitam, di setengah hitam, pasti ada bulatan kecil yang warnanya putih. Di dalam bagian yang putih yang besar, pasti ada bulatan kecil yang warnanya hitam. Hal ini menandakan di dalam 1 tahun walaupun ada namanya ketidakberuntungan, akan ada bulan-bulan yang dapat Anda manfaatkan. Maka Anda manfaatkan bulan-bulan tersebut. Lalu, bagaimana kalau misalnya Anda berkata, saya tidak tahu bulan apa, di mana saya bisa memanfaatkannya? Maka setiap bulan Anda harus melakukan upaya yang lebih supaya Anda bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Nah, lalu saya akan menyampaikan satu hal lagi yang paling penting untuk orang-orang yang bersio naga. Orang-orang bersio naga tersebut kadang-kadang ada yang merasa, wah tahun ini adalah tahun saya. Tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk orang-orang bersio naga. Betul, untuk bagi sebagian orang. Karena kita sudah mengenal dengan namanya zodiak dan juga elemennya. Oleh karena itu Anda harus memperhatikan apakah elemen lahir Anda ketika Anda orang-orang yang bersio naga. Mengapa banyak literatur yang menghubungkan dengan tahun kelahiran terlebih dahulu sebagai salah satu keberuntungan? Karena kalau misalnya kita belajar dari ilmu namanya ilmu Pace, maka tahun lahir adalah gerbang pertama sebelum masuk ke dalam ya pilar-pilar lainnya, yaitu adalah pilar bulan, tanggal, dan juga jam. Apabila pilar di depannya, pilar gerbang utamanya, mengalami namanya rintangan dan hambatan, walaupun ada keberuntungan di dalamnya, harus Anda upayakan lebih. Apa kaitannya ketika kita berbicara sio naga di dalam tahun naga dan juga di dalam bulan-bulan naga? Di manakah bulan naga? Di dalam bulan April. Jadi akan ada namanya triple kombinasi. Orang-orang bersio naga di dalam tahun naga dan di bulan naga, yaitu adalah di bulan April. Apa yang akan terjadi? Setiap orang mempunyai kelemahan. Setiap orang pasti mempunyai sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya untuk dirinya lakukan supaya dia bisa maju. Nah, di dalam triple kombinasi tersebut, maka sesuatu hal yang biasanya harusnya dia bisa tahan untuk tidak lakukan. Contoh, bermalas-malasan. Maka entah kenapa apa yang terjadi di dalam bulan April, maka orang-orang bersio naga tersebut di dalam tahun naga dan di bulan April, di bulan naga tersebut akan menjadi orang yang mungkin lebih suka melakukan rebahan, melakukan penundaan. Dan ini kita tahu, apabila Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka penundaan adalah salah satu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, jangan selalu berprasangka baik terlebih dahulu setiap kali Anda menemukan bulan-bulan, tahun-tahun
yang sama dengan sio Anda. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait baik dan buruknya orang-orang bersio naga terhadap tahun naga. Di mana dalam episode kali ini kita akan lebih membahas lebih banyak tentang orang-orang yang bersio naga tersebut. Di mana orang bersio naga tersebut, walaupun dirinya saat ini sedang beruntung, walaupun elemennya juga membuat dia menambah keberuntungannya, walaupun dia mampu untuk menahan segala jenis kemalasan ataupun hambatan dan rintangan dalam dirinya mereka. Tetapi tahun ini adalah tahun yang penuh dengan upaya, tahun yang penuh dengan rasa-rasa di dalam diri yang tidak enak. Di mana tahun ini mungkin Anda juga merasa hasil yang Anda lakukan itu mungkin Anda merasa tidak dihargai walaupun ada hasilnya. Oleh karena itu, jangan selalu merasa bahwa walaupun Anda mempunyai berbagai macam peluang dan Anda ambil semua peluang-peluang tersebut, Anda ingin semuanya Anda dapatkan. Hati-hati, karena naga mempunyai namanya self-punishment. Nah, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan untuk di dalam acara kali ini. Terus saksikan program Roni Metafisika yang akan selalu membahas mengenai keberuntungan, mengenai karir, dan juga dengan hubungan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.